pemeriksaan, kemudian memahami fisika dasar. Jadi kita ajarkan sampai dari dasarnya, prinsip kerja alat USG itu seperti apa, supaya kalian bisa menjelaskan. Kemudian knop-knopnya itu apa fungsinya, ya. Kemudian yang berikutnya memahami biosafety. Jadi keamanan USG itu harus kalian bisa jelasin ke pasien bahwa seperti apa prinsip dari biosafety yang kita akan ajarkan supaya kalian melakukan USG tetap tidak ada pengaruh, ya, yang namanya ini thermal index dengan mechanical index. Thermal index itu akibat peningkatan suhu karena kita mau menggunakan gelombang suara. Mechanical index itu dari alat mesinnya, ya, bisa menimbulkan pengaruh juga terhadap janin karena yang kita USG adalah janin, ya, yang hidup. Kemudian mampu melakukan persiapan alat ruangan pasien dan bahan ini terkait. Jadi fisika dasar, biosafety, dan persiapan alat itu nanti saya yang akan sampaikan. Oke. Kemudian yang kelima itu mampu melakukan pemeriksaan USG obstetrik dasar terbatas, yaitu screening awal ini kondisi abnormal, kemudian melakukan rujukan bukan untuk menegakkan diagnosis. Nah, ini contohnya rujukan. Hamil atau tidak hamil. Ya, begitu dia ini pepet tesnya jelas, harus bisa kita temukan kantong kehamilan intrauterin dalam rahim. Tidak ketemu, hati-hati, jangan-jangan KET. Intra atau ekstra ini, ya. Kemudian hamil atau tidak, tentu kita lihat ada janin atau tidak. Janinnya hidup atau meninggal, nggak ada detak jantung janin, ya, jadi rujuk. Kemudian menghitung denyut jantung janin, normal atau tidak. Jumlah janin lebih dari satu atau ada kecurigaan kemeli, rujuk juga. Mengetahui presentasi janin, kemudian biometri janin, ya, ini trimester 1 dengan kehamilan, dengan crown room length, jadi panjang dari janin, dari ujung kepala sampai ke ujung pantat. Trimester 3 itu kita mengukur biparietal diameter kepala, kemudian lingkar kepala head circumference, kemudian abdominal circumference atau lingkar perut, dan femur length atau panjang tulang paha. Kemudian kita tahu taksiran berat janin. Kemudian umur kehamilan berdasarkan USG. Ini hanya bisa kita pakai secara akurat kalau ibunya melakukan USG di trimester 1. Kemudian taksiran tanggal persalinan berdasarkan USG atau HPL, ya. Kemudian lokasi dari plasenta, apakah dia di fundus, di korpus depan, korpus belakang, ada tidaknya solusio dari plasenta, dan jumlah cairan amnion, ya. Kemudian mampu membuat resume dari hasil pemeriksaan, kemudian dari resume itu melakukan komunikasi kepada pasien dan keluarga, ya, ini terkait hasil pemeriksaan, dan mampu mendokumentasikan dengan baik, ya, hasil pemeriksaan itu pada buku KIA dan melakukan rujukan yang tepat. Kemudian yang ketujuh, memahami sistem rujukan kasus abnormalitas kepada fasilitas kesehatan sekunder atau dokter spesialis obgyn di rumah sakit rujukan. Yang kedelapan, memahami alur pelatihan dan pelayanan sehingga tercapainya kompetensi. Bagaimana untuk kalian bisa dapat kompetensi? Itu intinya, ya. Karena nanti akan diberikan kompetensi oleh Kemenkes bahwa kalian sudah boleh melakukan USG obstetrik dasar terbatas, ya. Ini berhubungan dengan nanti ke depannya kalian bisa dibayarkan oleh BPJS dengan melakukan USG kehamilan, karena syarat utamanya adalah kompetensinya ada atau tidak, gitu, ya. Nah, nanti kita lihat, ya, kapan kompetensinya bisa kalian peroleh, ya. Oke, bukunya ada ini,
Ya, nanti bisa ini kalian minta setelah selesai pelatihan buku pegangan untuk ini pesertanya, ya. Kemudian ini adalah kuliah secara daring ini minggu pertama, ya, mulai belajar tentang USG semua itu kita belajar besok dalam 1 hari penuh kita belajar tentang USG, ya, sampai mau muntah sekalian muntah saja, ditampung saja dulu ya, tapi nanti waktu OJT-nya oh ternyata mudah juga ya melakukan USG. Makanya kenapa perlu hands on atau OJT atau ini praktek langsung ke pasien supaya kalian bisa kita anggap dapat memulai tidak untuk melakukan ya pemeriksaan USG. Jadi secara daring ya, etika, fisika, persiapan pemeriksaan, ada teknik pemeriksaan dari 6 langkah yang secara internasional. Kita Opjin juga melakukan 6 langkah awal ini. Ya, kemudian resume, dokumentasi, komunikasi, dan sistem rujukan. Terus minggu yang kedua itu kita akan masuk ke OJT, ya, demo, kemudian langsung kita lakukan, ya, itu pada 5 pasien. Saya minta disiapin 6 pasien dengan ada 4 meja USG. Ya, USG kebetulan kita ada acara POGI. Jadi alat USG didatangkan dari Jakarta. Saya bilang tahan dulu, minimal 4 dulu USG. Saya pinjam dulu. Saya bilang tidak ada biaya yang kita minta karena ini untuk USG untuk kemajuan di Papua. Jadi mereka siap untuk menahan USG sampai selesai, yaitu tanggal 11 dan 12. Ada 4 USG yang kita minta, ya. Kemudian nanti ada evaluasi dan umpan balik. Nah, tugas kalian setelah kalian mengikuti pelatihan adalah selama 6 bulan kalian mengumpulkan atau melaporkan 50 kasus kepada kami. Hasil printnya ada, gambaran lingkar kepala dan lingkar perut, lingkar paha sudah diukur sehingga pada saat kalian ngeprint semuanya ada di situ. Hasilnya di pojok ini kiri bawah ada lingkar kepala, lingkar diameter kepala, lingkar perut, dan femur length. Nah, itu yang akan kita nilai berdasarkan gambar itu. Cukup 1. Kalau USG kalian punya kertas yang banyak ya bisa print 2, tapi minimal yang kita minta itu 50 kasus yang kalian merasa kalian lakukan USG dengan baik. Jadi 25 kasus trimester 1, 25 kasus trimester 3. Kalau memang belum banyak yang melakukan USG ini trimester 1, ya nggak apa-apa, berarti trimester 1-nya seadanya, trimester 3-nya melengkapi untuk menjadi 50 kasus, dikirim ke POGI di Papua untuk kita evaluasi sudah layak atau tidak. Kita akan rekomendasikan ke Kemenkes, ya, untuk Kemenkes bisa mengeluarkan sertifikat kompetensi untuk USG dasar terbatas, USG obstetrik dasar terbatas yang hanya boleh dilakukan di puskesmas, ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan belajar dari beberapa kasus. Coba kita lihat, ya. Jadi ada contoh aplikasi kasus. G1 Pendong Ano, 25 tahun, umur kehamilan kurang lebih 34 minggu, keluhan sering lemas dan kehabisan napas, periksa di bidan desa. Berat badan awal saat hamil 45. Saat ini di usia kehamilan 34 minggu 49. Jadi penambahan berat badan hanya 4 kilo. Ini sudah menjadi ya kecurigaan yang besar untuk ada gangguan pertumbuhan pasti. Kemudian pada pemeriksaan lanjutan ada konjungtiva anemis, kemudian tekanan darahnya masih dalam batas normal 100/60, nadi 88, respirasi 16 dengan afebris untuk suhu. Kemudian pemeriksaan obstetrik HIS-nya negatif, DJJ-nya positif dengan 150 kali dia teratur, tinggi fundus uterinya hanya 21 cm. Jadi kalau kita masukin dalam grafik
ya, ini pertumbuhan jauh di bawah grafik yang paling rendah, ya, dengan taksiran berat janin hanya 1.500. Padahal umur 32 minggu saja itu harusnya sudah 1.700. 34 minggu itu sekitar 2 sampai 2,2 kilo, kurang lebih, ya. Nah, kemudian kalian ragu pada pemeriksaan Leopold untuk menentukan bagian bawahnya itu kemungkinan, ya, tidak melenting. Jadi kemungkinan ini adalah letak sungsang, ya. Sehingga kalian mendiagnosa dengan kecurigaan anemia dalam kehamilan, kemudian curiga ada janin IGR, intrauterine growth restriction, atau bahasa Indonesianya adalah PJT, pertumbuhan janin terhambat. Kemudian kecurigaan kelainan presentasi dengan bokong atau sungsang, ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan HB, ternyata HB cuma 7. Kemudian diperiksa oleh dokter, ada kesan di kardiomegali ringan dan murmur. Jadi pasien obstetri, ya, dengan SPO2 94, ya, HB 8,4. Ini untuk yang kasus yang serupa juga, ya, hampir sama. Jadi ada 2 kasus. Oke. Nah, pada saat kalian melakukan USG, ingat, kalian sudah bisa melakukan USG. Itulah bedanya nanti, ya. Pada saat melakukan USG, kalian menemukan bahwa ternyata, ya, antara diameter kepala ini, ya, dengan lingkar perut, ya, selisihnya sudah 6 minggu, ya. Nah, dasar teori yang kalian harus pakai bahwa lingkar perut itu menunjukkan bahwa bayinya itu gemuk atau tidak. Bahkan kadang-kadang lingkar perutnya sampai tebal karena kita mengukur juga lapisan lemaknya. Ini dia sangat kecil. Jadi selisih 6 minggu. Femurnya masih sama, misalnya 32 minggu, dan taksiran berat janinnya 1.512. Presentasinya, ya, plasentanya difundus dengan air ketuban yang single deepest pocket hanya 1,2 atau rendah. Nah, nanti kalian akan diajarkan bukan single deepest pocket, tapi amniotic fluid index. Kita mengukur cairan amnion dari 4 sudut. Itu kalau di bawah 6 itu sudah oligohidramnion. Jadi ini kurang lebih salah satu sudut saja cuma 1,2, kemungkinan sudah di bawah 6. Ya. Nah, jadi dari hasil pemeriksaan kalian mendiagnosa bahwa gravida, janin tunggal, intrauterin hidup, DJJ-nya teratur, presentasi bokong, biometrinya kesan IGR, plasenta difundus dengan air ketuban kurang. Kemudian ada kecurigaan ibu hamil dengan penyakit jantung bawaan sianotik dengan anemia. Ya, jadi ini semua rujuk ke rumah sakit. Jadi begitu ada kecurigaan dalam pengukuran, ya, bahwa bayinya kecil, dengan USG kalian lebih bisa mendiagnosa, kemungkinannya lebih pasti karena kita mengukur dari, ya, diameter kepala, lingkar perut, dan tulang paha. Kalau dia ada PJT, selisih antara lingkar kepala dan lingkar perut itu lebih dari 4 minggu. Ada di sini. Hati-hati kalau lebih dari 4 minggu, ya. Itu sudah menunjukkan dia PJT, pertumbuhan janin terhambat atau IGR. Jadi bayi di dalam perut ibu itu sangat kurus, sehingga lapisan lemaknya di perut itu sama sekali tidak terbentuk. Nah, itu sudah menunjukkan dia IGR atau PJT. Kemudian kita lihat bahwa, ya, diterima oleh SPOG, kita lihat, ya. Kemudian dilakukan CTG, ternyata dia masuk ke kategori 2. Kategori 2 itu dia masih normal, ya. Kemudian ini kita adakan juga pelatihan untuk CTG waktu di acara POGI, karena ini salah satu cara yang bisa mengevaluasi janinnya selain USG, ya.
Kemudian didiagnosa IGR, benar, oligohydramnion air ketubannya sedikit. Kemudian biophysical profile dari Manning itu nih skornya 4 di antara 10. Kemudian nih planningnya adalah maturasi dari paru janin, jadi pematangan paru. Kemudian pemberian MGS4 untuk brain protector atau neuroproteksi, dan dilanjutkan dengan seksosesarian. Ya, kolaborasi dengan SPPD, ternyata pemeriksaan HB yang rendah itu dilakukan pemeriksaan lanjutan atau HB elektroforesis, terdiagnosa dia sebagai thalassemia B minor dengan serum ferritinnya 20. Jadi stop nih pemberian obat, kemudian nih transfusi dengan PRC 3 kantong untuk menaikkan HB. Kemudian kolaborasi dengan spesialis jantung, ya ternyata ibunya ada PSD dengan tanda awal hipertensi ini pulmonal dengan ejection frase kurang lebih 40%. Ya, kalau dia ejection frase jadi fungsi jantungnya 40%, itu tidak layak untuk kelahiran ini pervaginam. Jadi dari sisi jantungnya sendiri ibunya tidak layak. Dari sisi janinnya, ibunya juga tidak layak untuk lahir normal. Ya, sehingga ini kesimpulan dari jantung adalah medikamentosa jantung dengan pengurangan intelo, kemudian balance cairan dengan kontrol hemodinamik ketat sebelum dan sesudah SC, dan obat-obat ionotropik. Kemudian kolaborasi dengan spesialis anak, siapkan NICU karena dia ini berat badan lahir rendah dan kurang bulan. Nah, kita lihat lagi contoh kasus berikutnya, ya, bahwa ibu datang dengan telat haid 2 minggu. Artinya kalau dia telat haid 2 minggu, ya dari HPHT dia datang, ya harusnya mens itu sudah hamil 4 minggu. Berarti dia umur kehamilan kurang lebih 6 minggu saat ini, ya. Kemudian 2 hari nyeri ulu hati, memang tinggi fundus belum teraba karena biasa teraba di 12 minggu. Saat dipalpasi agak menyeluh nyeri dengan HB kurang lebih 10. Kemudian diberi obat MA, antasid, asam folat dan tablet besi. Nah, kita lihat kemudian rencana ANC 1 bulan lagi. Nah, dia datang ini, kemudian dilakukan USG. Ya, dokter curiga bahwa ini adalah defense muskular. Kenapa? Pada saat ditekan nih perutnya, ibunya langsung menghindar karena dia sakit. Itu ada defense muskular atau DM-nya positif. Kemudian dilakukan USG. Kita lihat, lakukan USG. Ini USG, kita lihat. Ini adalah uterus. Utuh uterusnya. Lihat. Uterusnya utuh. Tidak ada kantong kehamilan sama sekali. Ini adalah endometriumnya. Jadi tidak ada kantong kehamilan. Harusnya ada kantong kehamilan di dalam. Tapi di belakang uterus ada hematom. Ya, ini gambaran hematom. Artinya ada perdarahan intrauterin. Ya, sehingga kalian dengan kecurigaan ini, kalian melakukan rujukan ke rumah sakit dengan kecurigaan apa? Kehamilan ektopik terganggu. Ingat, KET dia mulai pecah di minggu ke-6. Minggu ke-6 itu biasa terjadi di pars ismika. Ya, itu ini tuba yang paling kecil, sehingga dia akan pecah minggu ke-6 dan dia paling sering menimbulkan shock hipovolemik karena perdarahannya sangat banyak. Ya, jadi hati-hati ya. Rata-rata kalau dia di pars ampula dari tuba itu bisa sampai 10 minggu. Hanya satu yang bisa 6 minggu. Jadi hati-hati, ada nyeri awal kehamilan, kita lihat dia sudah telat 2 minggu, artinya hamilnya 6 minggu, hati-hati. Itu awal untuk bisa terjadi ini KET.
Oke, kita lanjut lagi contoh kasus yang berikutnya ya. Jadi ada yang hamil 34 minggu, datang ke puskesmas dengan ANC rutin, keluhannya nyeri ya di daerah ya boyok, itu daerah pantat ke belakang sakit, pokoknya dia rasa nggak nyaman. Kemudian kita lihat ya janinnya tunggal memanjang ya, presentasinya kepala intrauterin hidup dengan DJJ-nya 140 ya, TFU-nya abnormal ya. Jadi abnormal artinya dia sangat besar, jadi ibunya jalan juga susah ya, nyeri semuanya. Kemudian diberikan asam folat, tablet besi, kontrol 1 bulan lagi. Nah, maaf. Begitu datang ANC rutin ya, dilakukan USG oleh kalian lihat yang pertama kali ya, kecurigaannya adalah ini polyhydramnion. Air ketubannya sangat banyak. Satu sudut saja dia bisa mungkin 8 cm. Padahal normalnya kalau 4 sudut kita ukur itu kurang lebih 12 sampai 20 masih normal. Di atas 25 atau 20 itu sudah kita sebut polyhydramnion. Nah, polyhydramnion itu salah satu tanda bahwa kemungkinan ada DM gestasional karena ibunya yang obes. Makanya kita periksa gula darah. Kalau bisa 2 jam gula darah puasa bisa diperiksa, dengan 2 jam kemudian kita rujuk dari puskesmas ke rumah sakit. Tapi dengan ada USG ya, hal ini bisa terbantu ya untuk memastikan ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat skema penguatan kapasitas dokter di layanan primer dan kolaborasi rujukan di layanan sekunder. Jadi kalau ada komplikasi obstetri, yaitu plasenta previa, malpresentasi, posterum dan lain-lain, kemudian ada komplikasi medis, misalnya ya anemia, penyakit jantung, diabetes, hipertensi, penyakit ginjal, asma, TB, malaria, ada hepatitis, HIV, sifilis dan lain-lain, itu bisa kita ya kolaborasi ya, lakukan pemeriksaan penunjang USG, kemudian bisa rujuk untuk ini kolaborasi ya. Nah, tata laksana kolaboratif ini sangat diperlukan. Kalau kalian rujuk, misalnya SPOG akan merujuk balik bahwa bilang bisa kontrol rutin di puskesmas dengan terapi segala macam misalnya ya, nanti kalian tinggal lanjutin ya. Tapi ini kolaborasi ini kita harus melihat ya, ada komplikasi medis atau komplikasi obstetrik. Kalau komplikasi obstetrik itu rata-rata membutuhkan tindakan lebih lanjut ya, bisa ke SPOG rujuknya atau langsung ke konsultan fetomaternal, karena kita di Dok 2 seluruhnya ini Pulau Papua, baik yang Papua yang baru terbentuk, kita hanya 2 orang yang subspesialis fetomaternal, saya dengan Dr. Jefferson ya. Jadi kita hanya berdua. Kemudian kita lihat kalau multi organ bisa ke SPPD ya, kemudian SPJP kalau ada kelainan jantung dan lain-lain. Jadi konsultasi itu bisa dilakukan selama kehamilan. Jadi jangan takut, karena di lembar atau di buku KIA pun ada lembar konsultasi ya, dan membutuhkan jawaban juga dari dokter spesialis. Nah, kita lihat sekarang materi ini pokok USG obstetri dasar yang terbatas. Jadi kita akan lihat dari etiknya dulu ya. Etik itu yang paling pertama ya, itu masalah etik
ya kita bisa melakukan USG kalau kita mempunyai kompetensi. Ini yang paling penting. Makanya syarat utama nanti kalian melakukan adalah mengumpulkan 50 kasus sambil kalian melakukan USG supaya syarat kompetensinya bisa terpenuhi. Ya, sehingga kalian bisa merujuk ya untuk ke dokter spesialis. Kemudian indikasi ultrasound. Ya, kita jadi tahu begitu ada gangguan pertumbuhan dengan pemeriksaan tinggi fundus uteri yang tidak sesuai, itu indikasi untuk kalian melakukan USG di luar trimester 1 dan trimester 3 untuk memastikan janinnya normal atau tidak. Kemudian rahasia ya, dari hasilnya itu harus dirahasiakan. Ya, hanya ibu tersebut saja yang boleh mengetahui hasilnya ya. Pernah ada satu kasus ya di Surabaya, ini membuat heboh semua dokter kandungan seluruh Indonesia. Jadi ya, seorang ibu datang untuk melakukan USG. Dia hamil yang ketiga. Ya, dia melakukan USG. Nah, kebetulan ya si dokter ini, dokter kandungan ini ya mengenal suaminya karena teman main golf, sama-sama main golf. Ya, jadi selesai di USG, ya semuanya bagus, hamilnya sekitar 9 sampai 10 minggu, dibilang ya ibu selamat ya, ibu hamil, ini semua hamilnya bagus, sampai saat ini saya kasih vitamin. Nah, ibunya keluar, suaminya telepon dong, suaminya, SPOG-nya telepon sama suaminya, ya. Dia telepon, dia bicara, mas, selamat ya, istrimu hamil, gitu. Nah, begitu dibilang istrimu hamil, loh, hamil dengan siapa ya? Kita udah pisah, ya. Selama 3 bulan ini kita udah pisah rumah, gitu ya. Nah, ya, berdasarkan etik ini, ya, si ibu ini yang sudah pisah rumah, dia tuntut SPOG-nya karena dia malu bahwa dia hamil dengan orang lain. Dan itu menang di pengadilan. Kenapa? Hasil USG hanya boleh diketahui oleh ibu yang kita lakukan USG. Ingat ya, hasil USG itu hanya boleh ibu tersebut. Ya, makanya saya kalau USG, saya tanya, ibu suaminya boleh tahu? Walaupun suaminya ada. Oh boleh dong, itu kan suami saya, gitu kata ibunya. Ya, jadi saya jelasin bahwa anaknya laki dan lain-lain. Kita harus tanya. Nah, yang susah itu kalau hamil di luar nikah. Ya, serombongan datang biasanya. Nanti pasti kalian akan mengalami. Serombongan datang ke puskesmas, dia pu om, dia pu tante, semua datang pengen tahu hamil kah tidak. Nah, gimana kalian menyikapinya? Ya, tanya ke anak yang masih sekolah ini, anak, kau mau semua orang ini lihat ya waktu di USG atau tidak? Aduh dokter, saya tidak mau. Usir semua orang keluar, karena dia punya hak untuk hanya dia saja yang tahu itu USG. Ya, jadi jelasin, Bapak, ini sesuai dengan etika, itu hanya ibu ini, ya, ibu anak ini, walaupun dia masih SMA, tapi dia punya hak, hanya dia saja yang mengetahui hasil USG. Ya, karena kita harus rahasiakan hasilnya sesuai dengan etik dari USG. Ya, kemudian yang berikutnya rujukan. Ya, rujukannya harus seperti apa? Ya, kita bisa merujuk, sebentar ya, saya terima ini. Atau gimana? Ya, sebentar ya. Spesialis fetal maternal cuma 2 orang di ya, ini. Ya, hasilnya harus tercatat, minta maaf ya. Ini, kemudian rujukan, kemudian ini yang saya bilang. Confidentiality itu rahasia. Rahasia USG yang boleh tahu hanya pasien yang kita lakukan USG, ibu hamil. Nah,
berdasarkan ini ya, ibu tadi menuntut SPOG tersebut dan dia menang di pengadilan. Padahal SPOG kan niatnya kan baik, mau telepon suaminya, oh selamat ya mas, istrimu hamil gitu ya, sekarang udah 9 minggu, hamilnya bagus gitu kan, padahal sedang dalam proses untuk bercerai. Nah itu ya, jadi ini confidentiality, kerahasiaannya USG hanya boleh ibu yang kita USG saja yang tahu. Nah, saya beberapa kali dapat pasien orang bule. Orang bule itu dia tahu banget ini. Jadi, saya cuma tanya, ibu, suami mau ikut masuk? Oh tidak, saya saja sendiri. Orang bule kayaknya gitu. Saya saja sendiri yang diperiksa. Suami saya tidak perlu masuk. Nah itu, karena mereka mengerti bahwa ya kita melakukan pemeriksaan apapun, itu rahasianya hanya antara dia dan kita sebagai dokter, bukan hanya USG, semua pemeriksaan itu ya, itu yang belum dimengerti oleh kita di Indonesia ini ya. Oke, kita lanjut. Nah ini adalah prinsip dari USG ya. Jadi ada transducer atau ada ini probe. Jadi akan memantulkan gelombang suara terhadap objek yaitu janin di dalam uterus, dan dia akan memantulkan gelombang suara tersebut masuk ini ke probe kembali, melewati ini kabel masuk ke layar monitor, dirubah dalam bentuk gambar. Ini adalah prinsip kerja USG ya. Jadi misalnya nanti tergantung objeknya dia sangat padat ya, dia akan memantulkannya lebih banyak sehingga gambarnya lebih hiperechoic atau lebih putih. Contohnya tulang di USG akan kelihatan lebih putih. Coba kita lihat ya, yang tadi ada tulang. Nah ini lihat gambarnya lebih putih. Ini adalah tulang paha, tuh ya, lebih putih. Ini ya, ini adalah tulang kepala ya, karena dia benda yang padat yang memantulkan gelombang suaranya lebih banyak sehingga digambarkan dengan gambar yang lebih berwarna putih. Oke, kita lanjut. Nah, kita lihat ini yang menjelaskan resolusinya. Jadi aplikasi gelombang suara tadi terhadap resolusi, tampilan gambarnya gimana sih gitu. Resolusinya bagus ya, kita lihat, atau resolusinya jelek. Jadi kalau resolusinya bagus, itu frekuensinya biasanya dia tinggi. Ya, resolusinya jelas banget. Ya, ini resolusinya jelek kalau ya kita pakai frekuensi yang tinggi, tapi otomatis panjang gelombangnya dia rendah. Nah, ini nanti berhubungan dengan apa yang tadi saya pernah bilang, bahwa ibu yang gemuk kita harus atur frekuensinya rendah. Jadi kita harus frekuensi rendah ya, frekuensi gelombang suaranya ini panjang ya, penetrasinya lebih dalam, tapi gambarnya tidak terlalu jelas. Itu ini konsekuensi. Sehingga ya, resolusi itu untuk membedakan dua titik lebih jelas, sehingga semakin tinggi frekuensi yang kita pakai, tentu semakin baik resolusinya, tapi daya jangkau kedalamannya semakin rendah. Artinya apa? Kalau ibunya gemuk, kita harus setel frekuensi ke frekuensi yang lebih rendah, karena kita mengharapkan daya penetrasi yang dalam untuk menembus lemaknya, tapi resolusinya ya, konsekuensinya ketajaman gambarnya akan berkurang gitu ya. Jadi kalian nanti akan diajarkan untuk menyetel frekuensi untuk mengatur itu ya. Kemudian kita juga lihat ya, pengaturan kekuatan ya, atau power atau gain, itu gambarnya lebih terang. Kemudian kedalaman atau depth
itu untuk ini kejelasan pemeriksaan ya. Jadi ada beberapa USG yang mengatur dari ini kedalaman. Artinya apa? Kalau kedalaman itu kita pakai yang penetrasinya dalam. Artinya apa? Resolusinya pasti akan kurang karena kita penetrasinya dalam. Otomatis apa? Frekuensinya akan rendah. Jadi kita harus mengenal alat USG kita, apakah dia mengatur dari frekuensi atau dia mengatur dari kedalaman atau depth. Ya, hampir semua USG harusnya mengatur dari frekuensi. Ini untuk alur berpikirnya dulu ya. Kita lihat. Nah, USG yang akan kita pakai, ini probe-nya seperti ini, yaitu ini convex dengan 3,5 MHz ya, dengan sistem B-mode, yaitu janinnya bergerak, kita diam. Kita bisa lihat ya. Kita ikut bergerak juga untuk memantau secara keseluruhan, atau kita diam, janinnya bergerak, itu namanya M-mode, untuk kita mengukur detak jantung janin. Jadi di dalam yang bergerak detak jantung janin, kita probe-nya diam, baru kita ukur dengan menarik garis M-mode, baru kita hitung gelombangnya ada berapa, biasanya 3 gelombang atau 2 siklus, kita ukur untuk menentukan DJJ-nya normal atau tidak. Nanti diajarkan juga M-mode karena kalian ya disarankan tidak menggunakan ini power ya, detak jantung yang kita dengar bunyi duk 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 baru ada gelombangnya kayak gitu, karena itu akan menaikkan thermal index. Ya, saya beberapa kali di puskesmas hanya sekedar mencoba saja, begitu saya pakai itu langsung thermal indexnya naik 1,8. Padahal thermal index minimal harus di bawah 1. Nah, itu nanti kita belajar waktu bioavailability nanti ya. Manfaat atau USG-nya itu ada dampak apa ya. Oke, kita lanjut. Kemudian nih tombol-tombol kita lihat ya. Jadi ada tombol untuk zoom, kita bisa mendekatkan dan menjauhkan. Kemudian ada tombol untuk fokus ya. Kemudian tombol gain untuk membuat gambar jadi terang atau tidak dengan TGC. TGC itu ini ya. Gambar ini kita bisa membuat satu layar itu terang semua kalau kita geser ke sebelah kanan. Tapi bagian bawah saja yang terang ya kita geser sini. Kita USG menembus sampai ke perut janin, tapi yang bagian bawah saja kita mau yang agak jelas gambarnya, lebih cerah gambarnya. Berarti ini kita geser yang 2 di bawah. Ya, itu TGC. Beda dengan gain. Kalau gain itu seluruh gambar jadi lebih terang. Ya, fokus itu biasa kita di fokus nanti dia lebih dekat atau lebih jauh. Ya, seperti hampir mendekati seperti di zoom, dia lebih jelas. Kalau zoom sudah pasti kita perbesar hanya satu daerah, ya di zoom di kotak itu kita enter langsung hanya bagian itu saja yang besar ya. Oke, ini contohnya ya, kita lihat ekoitas tinggi berhubungan dengan apa? Benda yang makin padat dipantulkan oleh gelombang suara dari USG. Contohnya hiperekoik itu tulang. Dia akan ya semakin ini tinggi ekoitas karena dia merupakan benda yang padat. Kemudian kita lihat anekoik. Anekoik itu apa? Ini adalah lambung karena dia isi cairan. Begitu juga dengan vesika urinaria. Biasanya ini dengan ini isi aliran darah ya. Vena umbilicalis ya, ini perpotongan dengan vena porta ya. Jadi hiperekoik, anekoik, kemudian di tengah-tengahnya isoekoik itu tidak terlalu padat, dia menimbulkan warna putih yang merata, biasanya hepar. Hipoekoik itu biasanya lemak, kemudian anekoik itu biasanya dari cairan ya. Nah, kita lihat sekarang keuntungannya ya. Jadi keamanan pemeriksaan USG atau biosafety kita lihat dari mechanical index dan thermal index. Jadi thermal index begitu dia sudah mulai mendekati 2 itu sudah menimbulkan
gangguan. Mechanical index begitu dia lebih saja ya dari 0,5 itu sudah menimbulkan gangguan, sehingga prinsip USG itu disebut asap dan alara. Nanti kita lihat asap dan alara itu apa sih ya. Ya, salah satunya asap itu di bahasa Inggris yang artinya kita harus lakukan USG secepat mungkin. Tidak perlu terlalu berlama-lama. Karena apa? Kalian menggunakan USG dengan level yang paling rendah. Ya, gelombang suara yang dipantulkan itu sangat berlebihan, sehingga waktu saya mencoba untuk menggunakan yang power bunyi itu langsung naik, baru langsung ini thermal indeksnya naik 1,8. Padahal dia tidak boleh lebih dari 2 thermal index. Itu dia akan mengakibatkan gangguan lipolisis, kemudian remove pain, kemudian banyak sekali ya. Ini kelainan, bisa ini trombus, hemolisis ya, itu pengaruhnya. Kemudian alara itu aslo efficable, kemudian jadi kita menggunakan gelombang atau frekuensi yang serendah mungkin yang memberi manfaat juga untuk gambar. Jadi frekuensi itu harus diatur. Frekuensinya harus pakai yang berapa. Nanti kita akan lihat USG yang sangat sederhana, frekuensinya ternyata juga bisa diatur. Jadi sampai saat ini belum ada laporan efek samping penggunaan USG, belum ada batasan durasi penggunaan dan frekuensi yang terkait efek samping, dan belum ada alat pencitraan dengan tingkat keamanan yang terbaik selain USG. Beda dengan CT scan, MRI, USG tetap lebih aman, apalagi kalau ada janin ya. Nah, kita lihat ruangan sepintas bahwa dia ada tempat tidur, bantal, selimut, mesin USG, ada transdusernya, printer, tempat sampah, kertas USG untuk melindungi celana dalam ibu, dan selesai dipakai untuk melap perut ibu dari jeli. Kemudian harus menggunakan ini tisu yang tebal ya, biasanya yang tisu untuk lap tangan. Kadang-kadang kita membutuhkan sarung tangan untuk pemeriksaan ya. Kemudian posisi pencahayaan harus cukup nyaman, tapi tetap menjaga ini privasi. Kemudian di trimester 1 jangan lupa, karena hamilnya masih kecil, masih di dalam rongga panggul, ibunya harus minum air aqua dulu ya, 1 gelas. Begitu dia rasa kencing, dia harus dimasukkan duluan dibandingkan yang lain. Karena kalau tidak nanti dia kencing lagi ya percuma. Karena kita perlu media vesika yang terisi supaya kita bisa melihat uterus di belakangnya ada janin atau tidak ya. Jadi semua trimester 1 harus kencing. Trimester yang ketiga justru harus buang kencing baru masuk ya. Oke, ini sudah saya jelasin. Ini yang diisi, yaitu trimester 1 dan trimester 3 untuk gambaran USG-nya. Kemudian ini 6 langkahnya, kita lihat. Apa saja sih 6 langkah itu? Yang pertama adalah menentukan presentasi. Ya, kita lihat lewat saja dulu ya. 6 langkah. Kita lewat, nanti di belakang juga ada kayak ini ya. Kemudian di trimester 1 itu yang biru. Hamil atau tidak, intra atau ekstra, jumlah janinnya berapa, biometri janin bisa dari kantong atau CRL, panjang janin sudah ada, itu umur hamil yang sebenarnya. Kemudian taksiran tanggal persalinan hanya boleh di trimester 1 karena akurasinya tinggi. Yang lain semua trimester yang ketiga, presentasi janin, kemudian biometrinya lebih lengkap, taksiran berat badan janin di trimester 3, lokasi plasenta trimester 3, cairan amnion trimester yang ketiga. Nah, ini menjelaskan prinsip dari saat kita pegang USG. Jadi nanti waktu di pendahuluan USG saya akan bisa lebih cepat jelasin ya, karena nanti ada
gambaran lagi umum pelatihan USG dasar. Sebenarnya sebagian sudah di sini ya. Jadi begitu kita pegang pro ini, misalnya ini pro. Nah, ada lambang atau simbol yang menunjukkan dia garis. Ya. Kalau dia ada simbol garis, berarti di USG sebelahnya di sini simbolnya bulat.